Ethan, formasi iblis darah ini telah membantai kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Apakah kau benar-benar percaya kau bisa keluar dari formasi iblis darah ini hidup-hidup? Ethan, aku adalah penguasa kegelapan yang menaklukkan semua musuh kuat di dunia ini. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Ethan, ketika pasukan iblis dari dunia lain menerobos penghalang dan menyerang, akan menjadi hari malam abadi bagi 3 alam. Bahkan 3 juta dewa di surga harus menundukkan pandangan mereka di hadapanku. Beraninya kalian 3 bawahan rendahan. Bertindak, l'encan via d'Apognon Mulia Abadini, Limaratu, Teint et la Berlane. Sudah waktunya kalian lenyap. Jika kau benar-benar bisa membantai kami, mengapa menunggu 500 tahun? Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu? Jika kau berani serangga kami, paling buruk, kita semua akan menjadi debu. L'Anchidan Bumi, Azalul Ayant Mandala, Akar Dari Segalasita. Telah dikultivasi selama ribuan tahun. Aku sekarang membuktikan kekuatan ilahiku. Ethan, apa yang kau lakukan? Kekuatan yang begitu besar, kau membakar tatanan kosmik. Bahkan jika kami mati, kau juga akan binasa. Bahkan jika aku binasa, Apayant de Perlu Kitakikan, Mati. hancur. Ini bumi. Aku kembali. Untuk menghancurkan 3 penguasa iblis aku membakar tatanan kosmik, menyebabkannya menjadi kosong. Alam fana pasti akan menghadapi bencana besar. Hanya dengan menemukan ketiga artefak agung, aku bisa memperbaiki tatanan kosmik. Aku tidak menyangka bahwa di alam langit, Limaratus, Teint et la Berlalu, Tetapi di Bumi. hanya 5 tahun. Bumi, Aku kembali. Aya, Ibu, AYU. Aku kembali. Ibu. Ibu. Ethan, putriku, kemana saja kau selama bertahun-tahun ini? Apa kau tahu betapa sedihnya ayah dan aku? Ibu. Aku membuat kalian khawatir selama 5 tahun ini. Sekarang kau kembali. Ayo, kita pulang. Cepat duduklah. Nenek, si Tiger dari sebelah menggangguku lagi. Nenek, mungkinkah dia? Dia Luna, putri kalian dan Ayu. Hanya beberapa hari setelah kau menghilang, Ayu tahu dia hamil. Nenek, hidungku berdarah lagi. Nenek, hidung Luna berdarah lagi. Ayo, cepat minum obatmu. Luna, kenapa tidak main di dalam sebentar? Ayah dan ibu perlu bicara ya? Anak pintar. Ibu. Ada apa donganya? Luna, dia menderita leukemia. Apa? Selama beberapa tahun terakhir ini, kami sudah menghabiskan semua tabungan keluarga kita. Tidak. Bagaimana dengan Ayu? Dia dibawa paksa kembali oleh keluarga Liu, baru setelah Luna diagnosis leukemia. Ayah pergi ke keluarga Liu. Tapi anggota keluarga Liu itu mengusirnya, dan bahkan mematahkan salah satu kakinya. Apa katamu? Keluarga Liu, berkat kalian, aku, Eko, selamat dari jatuhnya ke sungai, dan berkultivasi menjadi yang mulia abadi Eko. Sekarang setelah aku kembali, aku akan tunjukkan padamu kekuatan sejati seorang yang mulia abadi. Ibu. Kali ini aku kembali. Aku akan menjemput Ayu secara pribadi. Iko, jangan bertindak gegabah. Keluarga Liu adalah salah satu dari 4 keluarga besar kota Tirta. Kita tidak bisa menyinggung mereka. Ibu hanya berharap kau dan Luna bisa selamat dan sehat. Tapi Luna, dia... Ibu, jangan khawatir. Aku telah mempelajari beberapa keterampilan medis selama bertahun-tahun. Aku akan mencari cara untuk menyembuhkan penyakit Luna. Tapi ibu harus memberiku waktu. Kakak meriam. Iko, jika kau tidak membawa uang hari ini, jangan salahkan aku, Meriam, jika aku berubah menjadi musuh. Kakak Meriam, bisakah kau beri kami beberapa hari lagi? Baiklah, tinggalkan 1 jari sebagai bunga. Dia. Kakak Meriam, jangan. Antican.
Dari mana datangnya anak bawang ini? Berani mencampuri urusanku? Pergi sana, atau aku akan memukulmu juga. Iko, jadi dia anaknya. Waktu yang tepat. Dia berutang 200.000 rupiah pada kita. Bayar utangnya cepat, atau aku akan membuatnya lumpuh. Apakah aku memberimu izin bicara? Berani memukulku? Diable. Apa sih dia? Iko. Ayah, kau baik-baik saja? Tunggu saja, bosku adalah Tuan Chen. Dia tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sekadar preman lokal berani menyebut dirinya. Tuan Chen, pergi sana. Ayo pergi. Ayah, apa sebenarnya yang terjadi? Untuk mengobati Luna. Setengah tahun lalu, kami menghabiskan semua tabungan keluarga. Aku tidak berguna. Aku juga tidak bisa meminjam uang dari kerabat. Jadi aku mengambil pinjaman $50.000 dari rentenir. Aku tidak menyangka. Kakak meriam. Akan menentak. Termasuk pokok dan bangga. Pembayaran $200.000. Mereka didukung oleh perkumpulan naga hitam. Mereka akan datang lagi untuk kita. Ayah, aku yang akan urus ini. Ayah tidak perlu khawatir. Ethan, bagaimana keahlianmu bisa begitu bagus? Bukankah aku bergabung dengan penjaga naga Sia Agung? Aku sedang dalam misi rahasia, dan mereka tidak mengizinkanku menghubungi keluarga. Kakek, kau pulang kerja. Anak baik. Apakah Luna sudah bersikap baik di rumah hari ini? Luna sangat baik. Kemarilla. Ayah akan memelukmu. Ayo, kembali ke dalam, dan masak. Meisukla. Ayo. Ayo, NAK. Baiklah. Ayo Luna, Luna. Taruh juga makanan di piring ayah. Ini. Makanlah. Ayo, makanlah. Apa maumu? Aku mencari Vincent Chen. Nama Tuan Chen. Bukan untuk kau ucapkan sembarangan. Kenapa tidak? Bukankah nama itu untuk diucapkan? Apakah dia bukan manusia? Aku mengerti sekarang. Jadi kau di sini untuk membuat masalah, kan? Kau mencari gara-gara. Kau. Cepat pergi. Dan bawa Vincent Chen ke sini. Cepat pergi. Dan bawa Vincent Chen ke sini. Anak muda, kurasa ini pertemuan pertama kita. Aku ingin tahu bagaimana aku, Vincent Chen, telah menyinggungmu. Kalau begitu biarkan aku mengingatkanmu. Apakah kakak meriam salah satu anak buahmu? Benar. Kalau begitu sudah beres. Anak buahmu menuntut $200.000 pinjaman berbunga dari orang tuamu. Aku di sini untuk menyelesaikannya. $200.000? Tidak. Seharusnya $2 juta. Kau melukai anak buahku. Pinjaman, ditambah biaya pengobatan. Totalnya $2 juta. Dan jika aku tidak membayar? Kalau begitu nyawamu akan melayang di sini. Aku berdiri di sini hari ini. Marie Italia Siapayong Berani Mangambil Nyawaki. Anak buah, serang. Aku tidak menyangka. Kau seorang seniman bela diri. Aku meremehkanmu. Salah. Aku bukan sekadar seniman bela diri. Jika kau harus memanggilku, kau boleh memanggilku Yang Mulia Abadi Ye. Yang mulia abadi yang kau sebutkan, dalam 5 milenium terakhir, semakin sedikit. Kau benar-benar pikir kau pantas? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah seorang Grandmaster bela diri. Bagaimana aku bisa dikalahkan olehmu? Alam apa yang sebenarnya kau capai? Kau boleh memanggilku Yang Mulia Abadi Ye. Aku membawa dekrit Kaisar Giong. Nemegang Takdak sur Nuan. Menegang Chipilar Terpenzan Curakurayan. Memimpin 5 jenderal petir untuk membersihkan dunia dari segala kejahatan. Apakah kau benar-benar seorang abadi? Yang Mulia Abadi, saya, Chen, dengan rendah hati memohon padamu untuk menerimaku sebagai muridmu. Sebagai makhluk abadi, berjalan di alam fana ini merepotkan. Mengapa tidak menerimanya? Dia bisa membantuku mencari 3 artefak agung. Baik, kalau begitu hari ini, aku akan menerimamu sebagai muridku.
Yang Mulia Abadi, tolong terima sujud muridmu. Karena kau telah bergabung dengan sekteku, mulai sekarang, kau tidak boleh lagi melakukan perbuatan jahat. Aku akan mematuhi perintahmu. Ingat itu, aku datang ke sini untuk mencari 3 artefak agung. Ketiga artefak ini adalah Pedang Suanyuan, Tuan Shenon. dan lonceng kekacauan. Pedang Xianyuan? Oh, kau pernah mendengarnya? Guru, ku dengar besok akan ada lelang artefak, dan acara puncaknya adalah pedang Suanyuan. Baik, kalau begitu besok, aku akan pergi bersamamu. Hyungar Teratai Salju Kolam Langit bisa menghidupkan kembali orang mati dan mengisi tulang belulang. Kali ini, apapun yang terjadi, kita harus menawarnya. Bermimpilah. Lihat, para hadirin hari ini, semuanya adalah keluarga terkemuka dari kota Tirta. Kita hanya bisa menonton. Apa ITU Teratai Salju Kolam Langit? Kali ini, barang yang dilelang adalah artefak ilahi kuno, pedang Suanyuan. Selamat datang semuanya. Di lelang hari ini, mari kita langsung ke intinya. Barang pertama, adalah teratai salju kolam langit. Barang ini disebut teratai salju kolam langit. Konon katanya, mengonsumsinya dapat menunda penuaan dan memberikan keabadian muda. Bahkan ada yang mengatakan, ia memiliki efek menghidupkan kembali orang mati. Penawaran dimulai sekarang. Harga awal adalah 30 juta rupiah. Aku menawar 35 juta rupiah. 40 juta rupiah. 60 juta rupiah. Karena Tuan Chen sudah menawar, sebaiknya kita mundur. Hyungar, ulang tahun ayah Tuan Chen akan segera tiba. Tuan Chen pasti ingin menggunakan teratai salju kolam langit sebagai hadiah ulang tahun. Sanggabakti yang patut dipuji. Tuan Chen, teratai salju kolam langit ini. Karena kau menginginkannya, aku tidak akan bersaing denganmu untuk mendapatkannya. Kalau begitu, terima kasih, pemimpin keluarga Kim. Antara kau dan aku, tidak perlu formalitas. 60 juta to Warren Kejua. Terjual seharga 60 juta rupiah. Terjual. Selamat Tuan Chen. Barang berikutnya sungguh luar biasa. Ini adalah artefak legendaris, salah satu dari 3 artefak agung kuno, Pedang Xianyuan, penguasa langit Suanyuan. Pernah menggunakannya untuk menaklukkan iblis dan menenangkan 3 alam. Karena alasan yang tidak diketahui, ia kemudian jatuh ke dunia fana. Harga awal adalah 100 juta rupiah. Setiap tawaran tidak boleh kurang dari 5 juta rupiah. Fluktuasi energi spiritual yang begitu kuat. Kawan lama, kita bertemu lagi. Guru, jangan khawatir, muridmu pasti akan memenangkan pedang ini untukmu. 110 juta rupiah, 120 juta rupiah, 130 juta rupiah. Tuan Pratama, mengenai teratai salju kolam langit, aku sudah cukup menghormatimu, tapi untuk barang ini, aku tidak akan mundur sedikit pun. Aku tahu, perkumpulan naga hitam kuat, tapi dalam hal kekuatan finansial, kau mungkin tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Wijayaku. 140 juta rupiah, 200 juta rupiah. Pemimpin keluarga Wijaya, apakah kau mencoba memulai perang penawaran dengan perkumpulan naga hitamku? Jujuklah, berapapun uang yang dia miliki, dia tidak akan bisa mengambil pedang Suanyuan. Guru, apa maksudmu? Dengarkan saja aku. Baik, Guru. 200 juta to Warren Pertama. 200 juta to Warren Kejua. 200 juta to Warren Ketiga. Terjual. Selamat, pemimpin keluarga Wijaya. Kekuatan keluarga-keluarga kaya teratas kota Tirta. Begitu menakutkan kuatnya. Apa yang terjadi? Energi spiritual pedang Suanyuan berfluktuasi dengan hebat. Pedang itu akan mengakui seorang master. Pemimpin keluarga Wijaya benar-benar bisa membuat pedang Suanyuan secara otomatis mengakui dia sebagai tuannya. Takdir body yang begitu kuat, sungguh patut dicemburui. Takdir body yang begitu kuat, sungguh patut dicemburui. Guru, apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa. Tanpa izinku, dia tidak akan bisa mengeluarkan pedang Suanyuan. Membual tanpa malu. Perhatikan baik-baik. Pedang Xianyuan ini milikku, Leo King. APA, bagaimana ini mungkin? Sudah kubilang, tanpa izinku, tidak ada yang bisa mengeluarkan pedang Suanyuan. APA, maksudmu pedang Suanyuan ini ingin mengakuimu sebagai tuannya? Tepat sekali. Siapa orang ini? SST,
duduk bersama Tuan Jaka. Identitasnya pasti luar biasa. Patriarch Qin, bolehkah Daois rendahan ini mencoba? Baiklah, silakan. Master Daois, lanjutkan. Lima bintang menerangi warna, langit bersinar dengan kegelapan yang mendalam. 1000 dewa dan 10.000 orang suci, perkuat roh sejatiku, yang mulia tertinggi agung. Bertindak ledengan sipat, sesuai perintah. Peranti. Teman muda, ada apa? Jika kau mencoba mengaktifkan pedang Suanyuan dengan sihirmu, kau pasti akan menderita akibatnya. Anak muda, Perhentilah menyebarkan ketakutan di sini. kultivasi Master Daois itu mendalam. Teknik daonya mencapai langit. Kau, manusia fana biasa, bagaimana mungkin kau tahu batas kemampuanmu sendiri? Beraninya kau bicara omong kosong di sini? Master Dei, Cepat, lakukan gerakanmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru Tao, Anda baik-baik saja? Guru, Bagaimana Rio bisa tidak terluka? Karena dia hanyalah manusia fana. Tentu saja tidak terjadi apa-apa padanya. Tapi guru tahu ini. Dia menggunakan sihir untuk mengaktifkan pedang Suanyuan secara paksa. Bertindak melawan langit. Dia pasti akan menderita pembalasan ilahi. Sudah kubilang, ada apa? Dengan rumah lelangmu, aku menghabiskan 200 juta rupiah. Tapi aku tidak bisa mencabut pedang ini. Mengapa ini terjadi? Pemimpin keluarga Wijaya. Ini, aku tidak tahu kenapa. Sebelum ini, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tadi, guru tahu ini menyebutkan bahwa pedang Suanyuan telah mengakui seorang master. Aku yakin seseorang di sini pasti bisa mencabutnya. Bahkan Master Tao Ling Xiao tidak bisa mencabut pedang ini. Siapa kau pikir dirimu, dan kau mau mencobanya? Bagaimana jika aku bisa mencabutnya? Master Hill, Kau pasti tidak bisa mencabutnya. Oran Pissi, quelle obégie tu as réuni. Aku akan membuka matamu. Limaratusta, Aku, penguasa langit budi, telah kembali. Sungguh lonjakan energi spiritual yang kuat. Tahun sejak aku mencapai Dao. peu d'enfer d'encuber l'homme, menant Satuniawapa. Kaisar Giok belum melihat titah surgawiku tiba. Tapi aku akan membantai iblis dan membersihkan dunia yang kacau ini. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang asing yang tidak dikenal sepertinya bisa mencabut pedang Suanyuan agar pedang Suanyuan mengakuinya sebagai tuannya? Pemuda ini, dia jelas bukan manusia biasa. Dia adalah seorang abadi. Dia adalah seorang abadi. Rio Wijaya. Sekarang, Apa la Gion vers un attaquant? Aku, Rio Wijaya, buta dan bodoh, dan tanpa sadar telah menyinggung Ethan. aku harap kau akan berjiwa besar. mengampunimu, kalau begitu izinkan aku bertanya satu hal. Apakah keluargamu, keluarga Qin, bersedia tunduk padaku? Keluarga Kinku bersedia tunduk pada Ethan. Bagus. Kalau begitu ingatlah namaku. Aku adalah Ethan Xuanyuan. Keluarga Kinku mengakui Ethan Suanyuan sebagai yang tertinggi. Keluarga Jiangku, Bersedia mengakui Ethan Suanyuan sebagai yang tertinggi. Keluarga Zhangku. keluarga Zhouku, keluarga Chenku. Kami bersedia mengakui Ethan Suanyuan sebagai yang tertinggi. Kami bersedia mengakui Ethan Suanyuan sebagai yang tertinggi. Un Gatla à Bayang Kalian Katakan Hari. Murid. mari kita pergi. Ya, Guru, silakan. Patriarch Wu, Kudengar di kota Tirta, sesosok makhluk ilahi telah muncul, bernama Ethan Xinyuan. yang menyebut dirinya penguasa langit. Orang ini bahkan mencabut artefak ilahi kuno. Pedang Xinyuan. Sekarang, banyak keluarga di kota Tirta mengakui orang ini sebagai yang tertinggi. Sepertinya arus di kota Tirta akan segera berbalik. Jika kita bisa mendapatkan restu dari penguasa langit ini, bukankah kedua keluarga kita akan melayang ke langit seperti naga? Namun, kudengar penguasa langit ini adalah master sejati yang tetap tak terlihat, seperti naga ilahi yang menunjukkan kepalanya, tetapi tidak pernah ekornya. Itu akan bergantung pada takdir. Oh benar, bagaimana persiapan pernikahan itu? Berlangsung? Jangan khawatir,
Patriark Wu, aku sudah membuat pengaturan di Hotel Megah Cempaka, dan semuanya siap. Tidak akan ada penundaan dalam pernikahan putriku dengan putramu yang terhormat. Siapa yang kau cari? Aku mencari Ayu. Nona muda keluarga Ayu akan menikah hari ini. Kau bahkan tidak tahu itu? Pernikahan? Ya, Ayu Lestari akan menikahi Dimas Putra hari ini. Seluruh kota tahu tentang ini. Dari mana kau? Mongkol Manis? Di mana pernikahan itu diadakan? Hotel Megah Cempaka. Di Mangerti. Sampai jumpa. Selamat datang semuanya di pernikahan putriku Ayu Lestari. Seperti yang kalian semua tahu, aku hanya punya satu putri berharga ini. Hari ini, saatnya untuk menyerahkannya dengan percaya diri. Aku tidak pandai berkata-kata. Jadi aku tidak akan banyak bicara lagi. Aku berharap pasangan muda ini, kebahagiaan, dan kepenuhan abadi. Pernikahan yang harmonis. Aku dengar, Dimas Putra telah kembali dari berkultivasi di Pegunungan Kahyangan, dan kekuatannya telah mencapai alam abadi. Menikahi pewaris keluarga Putra adalah impian tak terhitung. Setiap wanita muda yang memenuhi syarat di kota Tirta, keluarga Ayu dan keluarga Putra, satu raja konstruksi, yang lain raja properti. Hari ini, mereka menjadi besan. Mereka akan menjadi pasangan yang sempurna, dan kekayaan mereka ditakdirkan mengalir deras. Hari ini, aku, pemimpin keluarga Putra, sungguh sangat gembira. Silakan, semuanya, nikmati pestanya. Mari, aku akan memulai dengan bersulang. Vincent, beberapa tahun terakhir ini, kota Tirta telah berkembang pesat. Bandara dan kereta cepat sudah selesai. Bahkan jembatan lintas laut hampir rampung. Benar sekali, Vincent. Begitu jembatan lintas laut selesai dibangun, keluarga Ayu, sebagai pembangunnya, akan melihat status mereka naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Bapak-bapak, tolong jangan mengolok-olok saya. Semua orang di sini Tahu siapa Anda berdua? satu adalah Raja Pelayaran, dan yang lainnya adalah Raja Batubara. Salah satu dari Anda memiliki Ratusan Cable Cargo. yang berlayar ke seluruh dunia, sementara yang lain memiliki puluhan tambang. Menghasilkan kekayaan setiap hari. Dibandingkan dengan Anda berdua, keluarga Ayu kami hanyalah kata dalam tempurung. Tuan Vincent, Kami telah menerima undangan. Mereka bersikeras untuk memberikannya kepada Anda secara pribadi. Yang Mulia Abadi Eko akan segera hadir. Bahkan Eko, Yang Mulia Abadi, akan datang memberi hormat di pernikahan keluarga Osborne kami di kota Tirta. Keluarga Osborne kami yang berkuasa. Siapa yang berani tidak patuh? Vincent, apa katamu? Iko akan datang? Maksudmu Eko yang itu, yang mencabut Pedang Shen Yuan? Selain dia, siapa lagi yang berani menyebut dirinya Yang Mulia Abadi? Aku dengar, Eko tidak hanya mencabut pedang Xuan Yuan, tetapi juga menjadikan Jaka, kepala perkumpulan naga hitam, sebagai muridnya. Sekarang, banyak keluarga terkemuka Dan klan di kota Tirta mengakui Eko sebagai yang tertinggi. Keluarga Ayu dan keluarga Osborne, setelah mendapatkan restu dari Yang Mulia Abadi, akan segera mengkapai puncak kejayaan. pengumuman hadiah. Tiger Wong, Master Allah Harimau Putih, Mempersembahkan patung Dewi Kuan Im Giok Kekaisaran yang Agung. Raja Pelayaran Heru Keng mempersembahkan kapal emas pelayaran lancar. Raja Batubara Guntur mempersembahkan uang tunai 5 juta rupiah. Saya secara khusus membawa peti mati sebagai hadiah ulang tahun untuk patriark keluarga Osborne. Semoga Anda naik pangkat dan makmur dengan keberuntungan besar dan nasib baik. Beraninya kau, saya kau. Berani mengacaukan pernikahan putraku? Ayah, Dia yang kuceritakan padamu. Ethan. Jadi kau Ethan. Victor, Bukankah kau bilang dia sudah mati? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, dimasukkan ke dalam karung. Dan dibuang ke Sungai Kanglan. Benar, seharusnya aku mati saat itu. Satu-satunya alasan aku bertahan hidup adalah demi hari ketika aku akan menemukan kalian makhluk menyedihkan dan membalas dendam. Bagaimana jika kau masih hidup? Keluarga Wuku sekarang salah satu dari 4 keluarga besar di kota Tirta, dengan kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Dan putraku adalah seorang Grandmaster bela diri yang baru saja maju. Apa yang bisa dilakukan bocah ingusan sepertimu terhadap keluarga Wuku? Tuan Tua, Petit Mati Imi Hari Imi.
disiapkan untukmu. Hari ini, aku akan memastikan keluarga WMU. Timus Nakan. Baka, aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Hari ini adalah hari pernikahanku. Para elit kota Tirta berkumpul di sini. Sebuah pertemuan para elit. Bahkan Yang Mulia Abadi, Ye akan menghormati kami dengan kehadirannya. Jika kau membuat masalah di sini, kau hanya meminta commotion pasty. Kau benar. Ces ornements à Khan Matiari. Hanya saja, orang yang mati. Adalaku. Oh, jadi sombong sekali ya? Kau benar-benar kurang ajar. Aku bisa memberimu kesempatan. Jika kau berlutut sekarang dan bersujud 3 kali, maka mengingat kau, mantan pacar Evelyn, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau berlutut sekarang dan bersujud 3 kali padaku, aku bisa, demi kau sebagai mantan pacar Ayu, memberimu jalan keluar. Simpan saja jalan keluar itu. Untukmu sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Baka, kau tahu bahwa hari ini adalah hari besar, Dimas. Hari, namun kau masih datang ke sini untuk membuat masalah. Dimas cukup berbelas kasih untuk memberimu jalan keluar, tapi kau tidak menghargainya, dan terus mengoceh omong kosong. Bahkan jika Dimas, dengan hati mulianya, membiarkanmu pergi hari ini, Aula Harimau Putihku tidak akan melepaskanmu. Orang yang baik sekali. Apa katamu? Mengeluarkan energi sejati, Mengkingka. Kau sudah mencapai alam Grandmaster? Apa itu Grandmaster? Aku membunuh Grandmaster seperti membunuh anjing. Tidak kusangka, kau punya nyali juga. Cukup tangguh, tapi aku paling suka menggerogoti tulang yang keras. Aku sudah memutuskan, aku tidak akan membunuhmu dulu. Aku ingin kau saksikan dengan matamu sendiri, saat aku dan Ayu menikah. Oh ya? Tapi aku tidak bilang. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Dasar bocah, kau mencari mati, kan? Buddy. AYQ. Dasar bodoh. APA yang kau lakukan di sini lagi? Pergi sekarang. AYQ. Katakan padaku. Apakah mereka memaksamu? Aku bertanya padamu, apakah mereka memaksamu? Aku melakukan ini dengan sukarela. Aku dengan sukarela menjadi wanita Dimas. Dia adalah anak emas kota Tirta. Dan kau hanyalah orang bodoh. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah itu benar? Tentu saja, aku buta sebelumnya, sampai menikahimu. Sekarang aku mengerti, hanya Dimas yang pantas untukku. Baka, lihat itu, Ayu benar-benar mencintaiku. Bukan kau, kasus yang putus asa. Jika aku, anak bawang, maka kalian semua hanyalah semut. Simet, kau benar-benar tidak tahu malu dalam menyambangkan diri. Bukankah ini pacar nona muda keluarga Ayu? Mengoceh omong kosong di sini? Kau hampir mencari mati. Buddy, apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Dasar bodoh yang tidak tahu tempatmu. Beraninya kau mengacaukan pernikahan ini? Berlutut sekarang. Kau pikir kau pantas aku berlutut? Raja Batubara, Guntur Lim, tidak pantas. Lalu bagaimana denganku? Raja Pelayaran, Hurricane. Masih belum cukup. Minarik. Lalu bagaimana jika kau tambahkan aku, Raja Konstruksi, dari keluarga Ayu? Masih belum cukup. Buddy, ketiganya adalah para taipan terkemuka kota Tirta. Jika mereka hanya berkata satu kata, mereka akan memutus jalan hidupmu. Apakah kau mencoba menyebabkan bencana besar? Terus kenapa? Kau minta maaf pada mereka. Sekarang juga. Sudah kubilang. Mereka tidak panta. Karena begitu, tambahkan keluarga Wuku, Raja Properti, ke dalam daftar. Perjamuan malam ini dihadiri Pemimpin Perkumpulan Naga Hitam, Tuan Chen. Bahkan Yang Mulia, Abadi Suanyuan sendiri hadir. Keluarga Wuku bisa langsung menghadap Yang Mulia, naik ke surga dalam satu langkah, dan berbagi kehormatan istimewa ini. Sekarang, aku bertanya padamu, apakah itu cukup? Apa keluarga WMU? Bagiku? Jika keluarga Wu bisa langsung menghadap Yang Mulia Ye, menghadapnya langsung, maka mulai sekarang, kita bisa mendominasi kota Tirta. Bagus. Aku tahu, semua orang yang gadir hari ini. Bangga telah mempermalukanku. Bangga telah menindasku. Tapi maaf, tak satu pun dari kalian pantas. Baiklah,
Baiklah, melihat ke seluruh kekaisaran Xia Agung, seluruh tanahnya yang luas, kau adalah satu-satunya yang berani menantang keluarga Wuku. Baiklah, karena kau begitu ingin menjadi musuh keluarga Wuku, aku akan mengabulkan keinginanmu. Prajurit. Potong anggota tubuhnya. Aku ingin dia melihat dengan matanya sendiri saat aku dan Ayu menikah. Hentikan. Berbicara begitu kasar, begitu picik dan bodoh. Apa kau tahu siapa dia sebenarnya? Mundur sekarang. Patriarch Qin. Tampaknya kau berniat melindunginya? Ini sepertinya bukan urusanmu, bukan? Yang seharusnya kau lakukan sekarang adalah meminta maaf padanya segera untuk memohon kesempatan agar keluarga WMU bisa bertahan hidup. Maksudmu, kalau aku tidak minta maaf padanya, dia akan menghancurkan keluarga Wu kita? Tepat sekali. Apakah dia benar-benar sekuat itu? Jangan bicara soal bagaimana keluarga Wu kita akan bertemu yang mulia abadi malam ini. Dan mengkapai kebangkitan meteorit. Hanya fondasi keluarga Wu kita saja yang berkembang di kota Tirta. Tidak pernah runtuh selama 100 tahun. Dia pasti punya identitas yang luar biasa kuat. Jika tidak, Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan keluarga Wu kita hanya dengan mulutnya? Dasar anak Kessel bodoh. Beraninya kau memukulku? Memangnya kenapa kalau aku memukulmu, tapi kau benar soal satu hal. Aku memang bisa hanya dengan mengatakannya. Dan memusnakon keluarga Wumu. Kau. Ethan, bukankah kau sudah cukup membuat masalah? Jika kau teres begini, kau bisa kehilangan nyawamu. Evelyn, apa kau punya gambaran? Siapa yang baru saja kau abaikan? Adapun nyawaku, ada di sini. Marie Kitalia Siabayong Berani Mongombinya. Beraninya kau. Kau pikir kau siapa? Menurutmu kau bisa mendominasi seluruh suasana? Identitas Tuan Ye bukan untuk orang sepertimu pertanyakan. Karena kau begitu penasaran ingin tahu identitasku, maka akan kuberitahu. Daulu, Dialam Langi. Aku mengalami 3000 kesengsaraan. Sekaran, Limaratus Dainte la Berlalu Dialam Fana. Pedon Petit Ringu Tersandang Dipangong. Dan api alkimia membubung bagai asap dari kualiku. Dulu aku menunggangi rusa putih melintasi samudra luas dan lembu hijau ke gua surgawi. Kemampuan sepele ini hanyalah permainan anak-anak, karena tak ada yang tahu aku adalah abadi sejati. Aku adalah Ethan Xuanyuan. Beraninya kau menyamar sebagai yang mulia abadi. Kurang ajar. Orang seperti apa Ethan Xuanyuan itu? Dia adalah master ganda pengobatan dan seni bela diri. Seorang master pertapa. Dia di atas segalanya. Seorang abadi duniawi. Bagaimana bisa anak kecil sepertimu menyamarnya tanpa hukum? Prajurit, tunggu. Ethan, hari ini kau mengacaukan pernikahanku dan berani merebut pengantin wanita, dan kau menyamar sebagai yang mulia abadi. Mengoceh omong kosong di sini. Bahkan jika aku mengampunimu, Ketika Tuan Chen tiba, dia juga tidak akan mengampunimu. Baiklah. Mohon maaf. Tuan Chen akan segera tiba. Kau punya 3 menit tersisa. Yah, sayangnya, waktu yang kalian dapatkan baru saja habis. Apa maksudmu? Bukankah baru saja kukatakan? Un tuk memusnakon keluarga Wumu. Aku hanya perlu mengatakannya saja. Adapun 4 keluarga besarmu, sangat kaya, menindas yang lemah, melakukan segala kejahatan yang mungkin. Tindakan seperti itu pasti akan menderita pembalasan ilahi. Apa kau gila? Mengoceh omong kosong seperti itu tentang pembalasan ilahi? Sungguh lelucon. Ethan, berhentilah mengocehkan kebohongan beracunmu di sini. Era apa ini? Coba saja lihat keluar. Lihat betapa majunya kota-kota. Telah berkembang. Ada gedung-gedung tinggi dan mobil di mana-mana. Pembalasan ilahi apa? Jika memang ada, biarkan saja datang padaku. Ayah, Ada APA? Ethan, apa kau yang melakukan ini? Sudah kubilang, pembalasan surgawi akan datang. Berhentilah berpura-pura. Dengan trik murahan ini, untuk menakut-nakuti kami. Abad berapa ini menurutmu? Abad ke-21. Abad ke-21. Ikuti perkembangan zaman. Tidak ada yang namanya pembalasan. Tepat sekali. Ayahku sudah punya darah tinggi. Kau baru saja membuatnya marah. Perbuatan baik dibalas, perbuatan jahat dihukum. Bukan pembalasan tidak akan datang. Hanya saja belum waktunya. Kau telah memprovokasi pembalasan surgawi, dan kau pasti akan disambar 5 letir. Lanjut. Kenapa ada guntur? Ram Allen Cuaca tidak bilang akan hujan. Apa yang mungkin terjadi? Dia hanya beruntung. Itu kebetulan. Ini musim hujan. Kau tidak benar-benar percaya. Anak ini bisa memanggil angin dan hujan, kan? Jika dia bisa memanggil angin dan hujan, aku akan berlutut dan bersujud padanya 100 kali sekarang. Aku adalah yang mulia abadi Xuanyuan.
penguasa matahari, bulan, dan bintang, sungai dan lautan, dari Jenderal Surgawi di atas. Hingga dunia bawah di bawah. Semua mematuhi perintahku, memanggil angin dan hujan. Hanyalah jentikan pergelangan tanganku, bahkan kilat dan guntur, ada dalam genggamanku. Kau benar-benar gila. Pertama kau bicara tentang orang kaya yang menderita pembalasan surgawi. Sekarang kau mengoceh tentang memanggil angin dan hujan. Apa kau pikir kami bodoh? Mereka yang menentang langit mungkin dimaafkan, tetapi mereka yang membawa kehancuran pada diri sendiri tidak akan bertahan. Tunggu saja, pembalasan surgawi. 5. Empat. Bermain trik. APA. Jembatan itu runtuh. Cepat, kirim orang untuk segera memperbaikinya. Lakukan segalanya sebisa mungkin untuk menyelamatkan jembatan. Jembatan lintas laut adalah proyek keluarga Liu saya yang menginvestasikan semua dana kami. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Aya, Ada APA. Proyek jembatan lintas laut, struktur jembatannya retak. Jembatan ini akan runtuh. Jembatan itu runtuh. Direktur Santoso, Anda sudah tahu? Jangan khawatir. Saya sudah mengirim orang untuk perbaikan darurat. Tidak akan terjadi apa-apa, sama sekali tidak. Direktur Wijaya, tidak. Jangan khawatir. Dalam proyek ini, kami sama sekali tidak mengurangi kualitas. Direktur Wijaya, yakinlah, tidak akan terjadi apa-apa. Sama sekali tidak. Anda bisa percaya saya, Direktur Wijaya. Saya. Bapak Wali Kota? Ya. Jangan khawatir. Bapak Wali Kota, tidak akan ada yang mati. Sama sekali tidak akan ada yang mati. Victor, katakan padaku, mungkinkah ini benar-benar pembalasan ilahi? Bagaimana mungkin itu pembalasan ilahi? Ardianto, jangan menakut-nakuti dirimu sendiri. Kau di bidang konstruksi, keretakan jembatan, itu pernah terjadi sebelumnya. Lajukila, bahkan jika struktur jembatan retak, itu tidak berarti pasti akan runtuh. APA. Aya, ada apa lagi? Itu. Jembatan itu benar-benar runtuh. Keluarga Liu kami sudah berakhir. Ya Tuhan, jembatan lintas laut milik keluarga Liu benar-benar runtuh. Ini adalah proyek bernilai miliaran rupiah. Keluarga Liu menginvestasikan seluruh modal mereka ke dalamnya. Pari, apakah ini yang kau sebut sebagai pembalasan ilahi keluarga Liu? Pembalasan ilahi kami? 5 tahun lalu, kau ingin menikahkan Ayu ke keluarga Wu. Jadi kau memasukkanku ke dalam karung dan melemparkanku ke sungai samudra. Kau ingat itu? 3 tahun lalu. Kau secara paksa membawa YQ dari rumahku, memisahkannya dari putrinya. Kau ingat itu? 2 tahun lalu, ayah mertuaku pergi ke rumahmu untuk mencari Ayu, tapi kau mematahkan kedua kakinya. Kau ingat itu? Omong kosong, jembatan lintas laut, keruntuhannya sepenuhnya buatan manusia. Ini tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut pembalasan ilahi. Anak itu kebetulan menebak dengan benar, itu saja. Dia hanya mengatakan, Empat keluarga besar kita akan menderita pembalasan ilahi. Jadi di mana pembalasan ilahi ini? Halo, Ada APA? Bicaralah. Tuan Wu, ini buruk. Menara perdagangan dunia kita. Tempat kita berinvestasi besar-besaran. Pondasinya runtuh, dan seluruh gedung runtuh. Ini. Bagaimana ini mungkin? Pembalasan ilahi. Lanjutkan. Bos, 6 kapal kargo kita menghadapi badai di Samudra Raya. Dan tenggelam ke Dasar Lot. APA. Bukankah kita sudah mempelajari cuaca? Bagaimana kita bisa tiba-tiba menghadapi badai? APA, tambang batu bara kita runtuh. Tambang batu bara yang mana? Semuanya runtuh. Bagaimana itu mungkin? Mustahil. Ini pasti kebetulan. Dia hanyalah sirang, anak bawang. Hak apa yang dia miliki untuk mengendalikan pembalasan ilahi? Keberuntungan dan kemalangan tidak terjadi begitu saja. Ini semua Adalah perbuatanmu sendiri. Pari, jangan pikir kau bisa menakut-nakuti kami dengan bermain trik. Empat keluarga besar kita memiliki aset melebihi 100 miliar rupiah. Kerugian Kessel ini hanyalah gorsan. Tepat sekali. Kau ingin menipu kami? Kau tidak kakak pantas. Tunggu sebentar. Tuan Chen akan datang. Bahkan jika kau punya 100 nyawa, itu tidak akan cukup untuk menyelamatkanmu. Buddy,
kau sebaiknya segera pergi. Jika tidak, kau akan kehilangan nyawamu. AYQ. Lihatlah mataku. Apakah kau benar-benar tidak mencintaiku lagi? Aku tidak mencintaimu lagi. Sekarang, aku mencintai Tuan Wu. Kau berbohong. Matamu Mankianati. Percayalah padaku. Aku bukan lagi Budi Santoso dari 6 tahun lalu. Lepaskan aku. Pergilah Sipat, pergilah. Apa kau tidak ingin melihat? Putrimu. Kau, maksudmu Luna? Di mana dia? Dia sudah di sini, di luar saja. Luna. Mazukla. Luna. Mama, Ayah, bukankah kau bilang anak bawang itu sudah mati? Bagaimana ini mungkin? Dia diracuni oleh racun aneh keluarga Wu kami, dan terkena leukemia. Ini, Jadi Kolayan. Meracuni putriku? ya, aku melakukannya. Memangnya kenapa? Si anak bawang itu memang seharusnya tidak hidup. Kau mencari mati. Jimit Palindang. Bagaimana mungkin? Luna. Mommy, Lunaku sayang. Kau sudah tumbuh besar sekali. Mommy, aku sangat merindukanmu. Mommy juga merindukanmu, Luna. Maafkan Mommy, karena tidak bisa di sisimu. Saat bersama kakek dan nenek, kamu harus mendengarkan mereka. Mengerti? Tidak, aku mau Mommy. Buddy, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Kau telah menggisingkan kemenyaksikan. Adegan yang begitu menyentuh, dan aku harus lebih berterima kasih lagi padamu, karena telah membawa orang ini langsung ke dalam perangkapku. Ini menghematku repot memburumu. Baiklah. Kalau begitu aku juga harus berterima kasih padamu. Karena telah mengumpulkan semua orang dari keluarga Wu Mu. Tepat di sini. Ini menghematku repot mengunjungi kalian satu persatu. Ayo, pilih dia atau pilih aku? Sudah waktunya memutuskan. Luna, Mommy tidak akan bisa lagi di sisimu. Saat bersama ayah, kamu harus mendengarkannya. Mengerti? Tidak, aku mau Mommy. Aku bisa menyetujui permintaanmu, tapi kau harus menyetujui satu syaratku. Sirah APA. Bebaskan putriku dan Budi. Tidak, kita sama sekali tidak boleh membiarkan bocah ini pergi. Benar, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Sialnya dia, membuatku kehilangan miliaran dolar. Aku akan mencabiknya menjadi 1000 keping. Tuan-tuan, hari ini adalah hari pernikahan putraku. Aku harap kalian semua mau membantuku dan mengampuni nyawa bocah ini. Tidak perlu membiarkan manis ini berada di antara kita. Karena Patriark Wu sudah bicara. Aku setuju membebaskannya. Aku juga setuju. Kau dengar itu? Buddy, Jika ayahku tidak bicara, kau pasti sudah mati sekarang. hari ini adalah hari besar Evelyn dan aku. Hari besar. Tidak pantas untuk pertumpahan darah. Bawa anakmu. Dan pergilah. Bagaimana jika aku bilang tidak? Kau hanya mencari masalah. Kau lehit. Bukannya aku tidak akan membiarkannya pergi. Dia mencari kematiannya sendiri. Buddy, sekalipun kau tidak memikirkan dirimu sendiri, kau harus memikirkan putri kita. AYQ. Aku tidak perlu lari. Orang-orang ini, di mataku, tidak lebih dari semut. Buddy, kau masih belum mengerti situasinya kan? 5 tahun lalu, kau sudah pernah mati sekali. Apakah kau akan mati kedua kalinya di sini? Justru karena 5 tahun lalu, aku mati sekali. Itulah mengapa. Aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Baiklah. Mommy, Buddy, cepat pergi. Kalau tidak, aku akan mati tepat di depanmu. Kau mencari mati dengan cara yang salah. Pergi. Bagaimana jika aku tidak mau? Jika kau ingin mati, matilah sendiri. Jangan libatkan Ayu dalam hal ini. AYQ. Awalnya, keluarga kami yang bertiga. Kitakdir Kambersama. Jika kau tidak merebutnya, kami pasti sudah bersatu kembali sejak lama. Kau? Hanya kau? Apa kau pikir kau pantas? Yang tidak pantas untuk Ayu adalah kau. Aku adalah putra tunggal keluarga Wu, salah satu dari 4 keluarga besar kota Tirta. Sejak muda, aku unggul dalam akademis dan seni bela diri, memberiku gelar Sang Jenius Kota Tirta. Kemudian, aku pergi ke Pegunungan Kahyangan untuk berlatih di bawah seorang master. Dan kini telah mengkapai alam transformasi fana. Aku bahkan mendapat persetujuan Tuan Pratama. Kau? Apa yang kau punya untuk dibandingkan denganku? Buddy, apa kau benar-benar ingin melihatku mati di depanmu? Pergi sekarang. AYQ. Kau tidak perlu mati. Taxi au rang pain d'Ari. Ta perlu mati.
Aku tidak menyangka. Kau tidak sepenuhnya bodoh, tapi kau ingin pamer di depanku? Tidak mungkin. Kau mencari mati. Berhenti. Berhenti. Beraninya kau. Tuan Pratama, Anda di sini, Tuan Pratama. Selamat datang, Tuan Pratama. Awalnya aku ingin membunuhmu sendiri, tapi sekarang Tuan Pratama ada di sini. Kau hanya akan mati dengan kimashin yang lebih menyedihkan. Quelle obéis-tu? Marie Kitalia Saja. Dasar bodoh tak tahu diri. Pari, pergilah memohon pada Tuan Pratama. Mungkin dia akan membiarkanmu pergi, dan kau bisa keluar dari sini dengan selamat. Ini kesempatan terakhirmu. AYQ. Mengapa kau tidak mengerti aku? Hari ini, Merekalayan Gakan Memon Padaku. Meskipun Aku. Budi. berasal dari latar belakang sederhana. Malam ini, aku memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Bayu Pratama. Tadi, apa yang kau lakukan? Tuan Pratama. Bocah ini merusak pernikahan putraku, dan dia bicara omong kosong, tidak menghormati keluarga-keluarga kuat kota Tirta. Dia tidak hanya Tidak menghormati kami. tapi juga bicara tidak sopan padamu, Tuan Pratama. Pria ini benar-benar pantas mati. Dia harus dicabik-cabik menjadi 1000 keping untuk menenangkan kebencian kami. Tuan Pratama, tidak seperti itu. Tolong dengarkan aku. Dia tunanganku, dan kami punya putri yang manis. Dia datang ke sini bersama putri kami untuk menemuiku. Itulah sebabnya pernikahan terganggu. Tolong, berjualah besar, dan ampuni dia. Aku mengerti. Tuan Pratama, Yang mulia abadi, mengapa dia tidak datang bersamamu? Yang mulia abadi, dia sudah di sini. apa? Jadi maksudmu, Yang Mulia Abadi itu, ada di perjamuan sekarang? Ya, sungguh misterius dan tak terduga. Seperti kata pepatah, Orang hebat bersembunyi di antara keramaan. Yang Mulia Abadi bisa bersembunyi di perjamuan, tanpa disadari. Paling tidak, itu berarti, tidak ada seorang pun di perjamuan, yang pernah melihatnya. Sungguh, Master sejati tidak pamer. Berapa banyak orang, dalam hidup ini, yang bisa bertemu Yang Mulia Abadi? Hari ini, benar-benar hari keberuntunganku. Kudengar, Yang Mulia Abadi, kekuatannya tidak hanya mencapai tingkat abadi duniawi, tetapi dia juga bisa membuat artefak ilahi kuno, pedang Xuan Yuan, mengakuinya sebagai tuannya. Ketika pedang Xian Yuan mangkul. Seseorang melihat naga emas di langit, melesat lurus ke langit, sungguh makhluk ilahi. Memikirkan ada master seperti itu di dunia ini, sungguh luar biasa. Tuan Pratama, di mana tepatnya? Penguasa langit Santoso, karena Apa yang kau lakukan hari ini? membuatnya sangat tidak senang. Dia sudah pergi. Apa? Dia sudah pergi? Sesuai dugaan Yang Mulia Abadi, di aula perjamuan kecil ini, dia benar-benar bisa datang dan pergi tanpa jejak. Apa ini aula perjamuan? Bahkan jika itu istana langit, penguasa langit Santoso akan datang dan pergi sesuka hati. Aku tahu. Yang Mulia Abadi pasti Menggunakan teknik penyamaran. Itu sangat mungkin. Yang Mulia Abadi, metodenya bukanlah sesuatu kau atau aku bisa menebaknya dengan santai. Tuan Pratama, apa sebenarnya yang kita lakukan, yang tidak pantas, sehingga menyinggung Yang Mulia Abadi? Apa yang kau lakukan salah? Tidakkah kau tahu? Tak perlu dikatakan. Pasti karena anak ini membuat keributan di pernikahan, yang membuat Yang Mulia Abadi tidak senang. Itulah sebabnya Yang Mulia Abadi pergi tanpa berkata apa-apa. Tuan Pratama, mengapa kau memukulku? Mengapa aku memukulmu? Perkumpulan Naga, Haidam Maliku. Telah berdiri di kota Tirta selama bertahun-tahun. Kami selalu memerintah dengan kebajikan. Bahkan pencuri pun punya kode etik. Aku tidak pernah menyangka keluarga putramu Akan tepat di depan mataku melakukan tindakan sekeji itu. Tuan Pratama, apa yang kau bicarakan? Ayu dan Budi benar-benar saling mencintai. Kau memisahkan pasangan yang saling mencintai. Itu kejahatan pertamamu. Untuk merebut Ayu, kau merencanakan pembunuhan Budi. merenggut nyawa manusia. Itu kejahatan keduamu. Ayu sudah melahirkan seorang anak, namun kau menculik Ayu secara paksa. Menyebabkan ibu dan anak jatuh pesan. Itu kejahatan ketigamu. Apakah kau mengakui? Kejahatan ini, Tuan Pratama, jangan terpengaruh oleh beberapa kata. Anak ini, Ayu benar-benar mencintaiku. Dia hanya di sini hari ini untuk membuat masalah. Ayu. Apakah ini benar? Tidak apa-apa, aku akan melindungimu. Bicaralah dengan bebas. Ayu. Katakan pada Tuan Pratama bahwa aku yang kau cintai. AYQ. Mama, Tidak, dia bukan orang yang kucintai. Kau. Dasar putri tak tahu malu, apalagi yang bisa dikatakan keluarga WMU. Aku menolak.
Dasar bocah, apakah keluarga Wu Mu? Injin menjadi musuh perkumpulan naga Haidenku? Karena Tuan Chen telah campur tangan, keluarga Wuku bersedia membatalkan pertunangan. Mulai sekarang, kami tidak akan pernah. Mengganggu kehidupan mereka lagi. Bagus, tepati janjimu. Memang, orang bijak. Beradaptasi dengan keadaan. Tuan Chen, Bagaimana dengan janjimu untuk mengenalkanku kepada Yang Mulia Surgawi Ye? baiklah. Yang Mulia Surgawi, Meninggalkan sebuah puisi untukmu. Puisi apa? Mereka yang berniat baik. diberkati oleh langit dan bumi. Kekayaan dunia, milik orang yang baik hati. Aku mengerti semuanya. Jika tidak ada lagi, aku permisi. Selamat tinggal, Tuan Chen. Ayo kita pergi juga. Hore. Ibu bisa pulang sekarang. Ethan, kemana saja kau? Selama 5 tahun terakhir? 5 tahun lalu, keluarga Wu melemparkanku ke sungai. Untungnya, aku bertemu seorang pendeta Tao tua yang menyelamatkanku. Dia membawaku ke gunung terpencil dan mengajariku beberapa keahlian. Baru belakangan ini, dia mengizinkanku pergi. Pendeta Tao tua yang mana? Evelyn, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Ini bukan kesulitan. Menunggumu. Kesulitan ini tidak berarti apa-apa. Mafkan aku. Tapi aku berjanji padamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Aku akan menjadikanmu. Wanita paling bahagia di dunia. Sayang, aku tidak perlu kau menghasilkan banyak uang, atau memiliki karir yang besar. Aku hanya berharap, kita berdua, bisa aman dan sehat, dan bersama lagi. Halo? Apa? Lulu pingsan. Lulu, dokter, bagaimana keadaannya? Apakah Anda Ibu Lulu Yi? Ya, saya. Gejala Lulu Ye saat ini, Menunjukkan leukemia stadium akhir. kami akan memberinya perawatan konservatif. Ini berarti Peluang untuk pulih sangat tipis. Anda harus siap secara mental. Dokter, saya mohon, tolong selamatkan putri saya. Dia putri satu-satunya. Ya baru berusia 5 tahun. Bisakah Anda menyelamatkannya? Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Anda perlu bersiap untuk yang terburuk. Dokter, Evelyn, kita baru saja bersatu kembali, dan sekarang Lulu. Evelyn, jangan khawatir. Baik aku harus mencapai surga tertinggi, atau turun ke neraka terdalam. Aku akan menyelamatkan nyawa Lulu. Tapi dokter sudah bilang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kau lupa? Aku dibawa ke gunung oleh seorang pendeta Tao tua, dan belajar beberapa keahlian. Dan beberapa keahlian itu adalah untuk menyelamatkan nyawa. Kalau begitu, apa yang bisa kau lakukan? Aku memang punya cara. Tapi aku butuh bantuan dari luar. Bantuan seperti apa? Aku butuh tungku alkimia. Tungku alkimia? Benar. Apa katamu? Tuan, Saya baru saja mengetahui, lokasi kuali Shinom. Di mana? di kota Indraloka, di sebuah lelang besok. Namun, saya ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi saya khawatir tidak bisa menemani Anda. Tuan, Saya bisa meminta putri saya. untuk pergi bersama Anda. Kami akan berangkat hari ini. Baiklah. Seya akan Moncari Andananti. Telepon dari siapa itu? Kemana Anda akan pergi? AYQ. Kuali ramuan telah ditemukan. Saya akan melakukan perjalanan panjang. Kamu tinggal bersamanya. Baik, kalau begitu, hati-hati di jalan. Même. Ayah, Ethan yang ayah sebutkan itu, apakah dia benar-benar sekuat itu? Omong kosong. Ethan adalah abadi duniawi. Kekuatannya mencapai langit. Jangan pernah meremehkannya. Menurutku, dia hanya mencari ketenaran dan pujian. Seorang penipu yang suka bermain trik. Lihat aku membongkarmu. Tuan, Ini putriku, Rina. Hello, Ethan. Dimangerti. Ayo pergi. Katakan padaku, bagaimana kau menipu ayahku menjadi muridmu? Aku tidak menipunya. Dia melakukannya dengan sukarela. Kurasa kau tidak akan mengakuinya. Dasar bocah, kau bahkan belum 40.
Tapi berani menyebut dirimu yang mulia abadi? Apakah kau tidak takut kalau omongan besarmu akan berbalik menghantuimu? Apakah aku berbohong atau tidak? Dan kemampuan apa yang kumiliki akan segera kau ketahui. Masih berakting saja. Lihat aku membongkarmu. Lelang belum akan dimulai sebentar lagi. Mari kita duduk dan menunggu. Baiklah. Rina, aku tidak menyangka bertemu denganmu di sini. Rina, kau juga di sini untuk lelang? Mengapa kau sendirian? Bukankah ayahmu datang? Tuan Medejeng, senang bertemu dengan Anda. Ayahku ada urusan, jadi dia tidak datang. Rina, apakah pria ini bersamamu? Ada APA, apa kau tidak akan memperkenalkannya? Dia hanya datang melihat-lihat bersamaku. Kita tidak perlu menggenggamnya. Hei, tampan. Bolehkah kita berteman? Menjauhlah dariku. Parfummu terlalu menyengat. Kau, Hey, untuk orang yang begitu tidak tahu apa-apa. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Baka, jangan memensing kamerahan. Beraninya kau bertingkah sok jago di depanku, di kota Indraloka, bahkan harimau pun harus tunduk di wilayahku. APA lagi. Kau hanyalah si tampan. Tarik kembali kata-katamu. Sekarang juga. Tarik kembali kata-katamu. Maaf, tapi ketika tuan muda ini berbicara, kata-kataku adalah jaminanku. Tidak ada penarikan kembali. Ethan, jangan memprovokasi Tuan Muda Zheng. Minta maaf saja, dan semua ini akan selesai. Accubé l'homme per na memintamas kepada siapa pun. Dalam 3000 tahun. Kau yakin tidak akan menariknya kembali? Tidak, aku tidak akan. Kau hanya anak manis. Hanya anak manis. Ada APA? Pukul saja aku jika kau berani. Kau berani memukulku? Jadi kenapa kalau aku memukulmu, kau memintaku? Semua orang di sini mendengarnya. Aku tidak hanya akan memukulmu. Jika kau melawanku lagi, aku akan membunuhmu. Ada apa ini? Siapa yang berani? Membuat masalah di Villa Puncak Garuda? Tuan Muda Zheng. Apa yang terjadi padamu? Apa kau buta? Bajingan ini memukulku. Cepat tangani dia. Baka, Kau berani memukul Tuan Muda Zheng? Kurasa kau bosan hidup. Aku ingin melihat siapa yang berani. Manager. Sesuatu terjadi di lobi. Seseorang memukul Tuan Muda Zheng, dan orang ini sangat sombong. Sepertinya, dia orang yang sulit. Baiklah, kami akan menunggumu. Hammond. Ini keterlaluan. Siapa yang punya keberanian untuk memukuli keponakanku sampai seperti ini? Hammond. Bajingan ini pelakunya. Bajingan ini memukulku. Potong tangannya. Bas Zhang, Tuan ini adalah tamu keluarga kami. Tolong, kabulkan permintaan ini. Jangan bicara soal permintaan. Dia berani memukul keponakanku, sekalipun ayahmu berdiri di hadapanku. Aku tidak akan membuat pengecualian untuknya juga. Begitukah? Kau adalah. Bukankah kau ingin memotong tanganku? Ay Greco. Aku salah bicara. Maafkan aku. Ini semua salah keponakanku. Dia mencari masalah sendiri. Dia pantas mendapatkannya. Terima kasih, sudah mendisiplinkannya untukku. Dasar bajingan kecil. Cepat minta maaf pada tuan ini. Cepat. Ya. Maafkan aku. Memukulmu hanya akan mengotori tanganku. Sekarang ini lah. Ya. Kami akan segera pergi. Cepat. Rina, beritahu aku cepat. Siapa sebenarnya? Tuan ini? Ya. Aku tidak sepenuhnya yakin. Tapi ayahku sangat menghormatinya. Dia bahkan menjadikannya gurunya. Aku tahu. Dia pasti seorang Grandmaster seni bela diri. Bisakah kau memberiku nomor teleponnya? Aku khawatir tidak bisa. Senang rasanya menyambut Anda semua di lelang ini. Seperti biasa, kami akan melelang elixir dan teknik kultivasi yang dibutuhkan para seniman bela diri. Dan puncak lelang kali ini, artefak ilahi kuno, Kuali Sheneng. Kami harap semua orang akan menawar dengan antusias dan mendapatkan barang yang mereka inginkan. Item pertama kami adalah teknik kultivasi tingkat menengah kelas bumi, bernama Teknik Ilahi 9 Naga. Tawaran Pembuka adalah
10 juta rupiah. 10 juta? 10 juta rupiah? Dan kau pikir kau bisa memiliki teknik kultivasi tingkat menengah kelas bumi? Aku tawar 20 juta rupiah. 30 juta. 50 juta. 50 juta rupiah untuk teknik yang tidak berguna seperti itu? Apaco Sudagila? APA, kau juga tertarik pada teknik itu? Tidak. Aku hanya berpikir bahwa teknik seperti itu seharusnya tidak semahal ini. Ethan, bisakah kau berhenti menyombongkan diri? Teknik kultivasi dibagi menjadi tingkatan langit, bumi, mistik, dan kuning. Tingkatan, teknik kelas bumi tingkat menengah ini sudah cukup langka. Ngomong-ngomong, menurut pengalamanmu, menurutmu berapa harga kuali ini? Pada lelang terakhir, Ada Tengku Alkimia, aku ingat harganya mencapai 100 juta rupiah. Tapi ini adalah artefak ilahi kuno. Harganya harus mulai dari setidaknya 300 juta rupiah. Bagaimana jika aku tidak punya cukup uang? Bisakah aku melelang barang-barangku sendiri? Tentu saja bisa. Belok kanan dan pergi ke ujung aula. Ada ruang penilaian, khusus untuk kebutuhan klien. Namun, ini berbeda dari lelang biasa, barang biasa. Tidak akan menarik perhatian mereka. Baiklah. Baik. Coba lihat ini. Verra pas Argania? Pergi tunggu di sana. Tidak bisakah kau lihat kami sedang bermain catur? Bukankah posisinya sudah kalah sekarang? Anak muda. Penonton yang diam adalah penonton yang baik. Kau mengerti apa yang kau lelang? Bayar kulihat. Sampah macam apa ini? Pil kekuatan semut? Pergi sana. Anak muda, bayar kulihat. Peremyu. Aroma obat yang luar biasa. Sudah lama aku tidak mencium aroma sekuat ini. Yah, benar kata orang, kau tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Dari mana kau mendapatkan elixir ini? Coba lihat lebih dekat. Ya Tuhan, ini adalah elixir tingkat ketiga. Dari mana kau mendapatkannya? Jampun, ini elixir tingkat ketiga. Dari mana kau mendapatkannya? Panggil manajer Anda. Aku sedang terburu-buru. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan. Anak muda, tunggu saja. Silakan masuk. Tuan Wang, Ada APA, Nona Muda, ada seorang pemuda di luar, membawa elixir tingkat ketiga, yang ingin dia lelang. Dan lebih lagi, kelihatannya baru saja dimurnikan. APA, ayo pergi. Bawa aku untuk bertemu pemegang elixir ini. Ini adalah Clara Chandra, Nona Muda. Ini Budi Santoso, Tuan Buddy. Halo, Tuan Budi. Senang bertemu dengan Anda. Mari kita bahas harganya. Boleh saya bertanya, berapa banyak elixir ini yang Anda miliki totalnya? Untuk elixir ini, ada 10 totalnya. Semuanya. Saya akan ambil semua elixir ini dengan harga pasar 50 juta rupiah masing-masing. Totalnya 500 juta rupiah. Saya ambil semuanya. Baiklah. Tapi saya perlu tunai. Kartu ini berisi 500 juta rupiah. Bagus. Calo, Bégitus et Yatida Kakan Mangambu Andalagie. Saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Nona Muda. Pria ini, haruskah kita mengkaitkannya? Sebelum kita mengklarifikasi identitas pria ini, jangan bertindak gegabah. Jadi, apakah kau sudah mendapatkan uangnya? Jika itu tidak cukup, aku punya lebih banyak di sini. Tidak banyak, hanya 500 juta rupiah. Aku bertanya-tanya apakah itu cukup. Buddy, bisakah kau berhenti menyombongkan diri? Bahkan jika kami menjualmu, kau tidak akan berharga 500 juta rupiah.
Apakah itu sepadan dengan uangnya? Kuakan Sejeratayu. Selanjutnya, barang lelang ini adalah puncak dari lelang ini. Namanya Kuali Shenong. Itu digunakan oleh Shenong kuno untuk memurnikan eliksir. Tawaran awal adalah 100 juta rupiah. Siap kinakan to Warren. Tidak boleh kurang dari 20 juta rupiah. Lelang dimulai sekarang. 120 juta rupiah. 120 juta rupiah. 140 juta rupiah. 200 juta rupiah. Seperti yang kuduga, aku benar. Jadi Budi datang khusus untuk Kuali Shenong. Dia masih sangat muda. Mungkinkah dia seorang alkemis? Itu belum tentu benar. Cara dia membawa diri, kehadirannya dan auranya, jauh dari biasa. 220 juta rupiah. 300 juta rupiah. 320 juta rupiah. 400 juta rupiah. NAK, aku tidak peduli siapa dirimu. Aku memperingatkanmu. Apa yang diinginkan keluarga Yo, tidak ada yang berani mengambilnya. Jika kau berani minawar lagi, aku akan membuatmu menghilang dari dunia ini. 450 juta rupiah. 500 juta rupiah. 450 juta rupiah. 500 juta rupiah. Kau mencari mati. Terjual. Tuan Muda Bramantio, jika kau belum membawa cukup uang, datanglah ke lelang lain kali. Kenapa jadi marah? Jika semua orang bertindak sepertimu, siapa yang berani datang ke lelangku? Baiklah. Kali ini, aku akan membiarkannya, demi menghormati keluarga Chandra. Dan siapakah Jerangan ini? Aku Rina, nona muda dari keluarga Chen dari kota Tirta. Oh, jadi kau dari keluarga Chen. Ini pertemuan pertama kita. Jika keramahan kami kurang, mohon maafkan kami. Nona muda Chandra sungguh terkenal di seluruh kota Indraloka. Seorang wanita yang menyaingi pria manapun. Tuan Ya, apakah kau ada waktu nanti? Aku ingin mengundangmu makan malam. Ayahku ingin bertemu denganmu. Aku harus melewatkan makan malam. Aku sibuk nanti, jadi ini bukan waktu yang tepat. Baiklah kalau begitu. Kita akan mengaturnya di lain waktu. Baik. Pantas saja, anak ini berani menantangku. Jadi dia seorang alkemis. Bakat yang luar biasa untuk usianya yang muda. Cepat ikuti aku. Jangan biarkan anak ini meninggalkan kota Indraloka. Nona muda, dia telah meninggalkan keluarga setiawan. Keluarga setiawan tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Orang ini pasti akan sangat berguna bagi keluarga Chandra kita di masa depan. Cecua Wang, ikuti mereka dari belakang. Dan mendungi mereka secara diam-diam. Kau harus memastikan mereka meninggalkan kota Indraloka dengan selamat. Baik, nona muda. Tolong cepatlah. Apa sebenarnya yang kau gunakan untuk dijual seharga 500 juta rupiah? Elixir. Kau bisa menyempurnakan eliksir? Langit dan bumi sebagai tungkuku, di tengah transformasi. Cinnabar menjadi batu. Batu menjadi eliksir. Setiap hari menyempurnakan esensi, ki, dan roh, untuk membentuk dewa sejati, naik ke 9 surga. Luar biasa, ayah benar ternyata. Dia bukan hanya Grandmaster bela diri, tapi juga seorang alkemis. Aku mau beli sebungkus rokok. Tunggu sebentar. Keluarlah. Dia benar-benar menemukan kita. Sepertinya, kau juga seorang seniman bela diri. Apa itu seniman bela diri biasa? Tidak banyak kemampuan, tapi mulut besar. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Bramantio. Keluarga Joku Adalah salah satu dari 4 keluarga besar di kota Indraloka. Aku akan memberimu satu kesempatan. Tanda atau mati. Kau pilih. Aku akan memberimu kesempatan. Tunduk atau mati. Kau pilih. Apa maksudmu? Apa maksud kami? Apakah Kuali Shenong ada padamu? Kuali Shenong memang ada di tanganku. Jadi itu berarti kau seorang alkemis? Benar. Jujur saja,
Keluarga Zhou kami. Kebetulan membutuhkan seorang alkemis. Apa untungnya bagiku jika kau tunduk pada kami? Kau tentu akan menerima. Perlindungan dari keluarga Yao kami. Kau akan punya uang tak terbatas, kekuatan yang tak berani ditentang siapapun, mobil mewah untuk dikendarai, dan wanita cantik siap melayanimu. Bagaimana kalau ini? Aku juga akan memberimu keuntungan. Kuntungan APA. Aku akan mengampuni nyawa kalian. Buddy, kau benar-benar tak tahu malu menyambangkan diri. Apa kau tahu siapa aku? Sepertinya kau tidak menerima tawaranku. Kalau begitu, Calo Begitu à Kuterpaxa d'Angan-Angan. mengirim kalian ke kematian. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan padaku. Surya. Bunuja untukku. Baik, Tuan Muda. Apa hebatnya menjadi anjing? Inilah nasib seekor anjing. Inilah nasib seekor anjing. Kau tidak bisa membunuhku. Jika kau membunuhku, ayahku akan membalaskan dendamku. Sudah selesai bicara? Gili Ramu. Tuan. Ampuni hamba. Tuan. Aku tidak tahu kau seorang yang mulia bela diri. Tolong ampuni nyawaku. Sudah kubilang, aku bukan seniman bela diri. Bukan pula yang mulia bela diri. Aku adalah seorang kultivator. Namaku Etan Xuanyuan. Yang mulia abadi. Yang mulia abadi, ampuni hamba. Yang mulia abadi. Mengampunimu? Jika Aku Kalatadi. Apakah kau akan mengampuniku? Anak Bawang, Mati. Sudah cukup melihat? Keluarlah. Yang mulia abadi. Yang mulia abadi. Apayang Kolakukan Bersan Buni di sini. Nona muda saya mengkhawatirkanmu, jadi dia mengirimku untuk melindungimu secara diam-diam. Melin Denji. Apa kau pikir aku butuh perlindungan? Tidak, Tidak perlu. Tuan Yan. tenang saja, aku sama sekali tidak akan membiarkan apa yang terjadi hari ini terungkap. Aku menjaminnya dengan nyawaku. Jika Comment Jikuticulaji. Aku akan membunuhmu. Jemengerti. Jemeng. Oh, dan satu hal lagi, bantu aku membersihkan tempat ini. Baik. Apakah yang kau katakan benar? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Penguasa langit budi. Sirang Cultivator. Saat aku melihatnya, aku merasakan tekanan yang luar biasa. Ini adalah sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Apapun yang terjadi, dia membunuh Bramantio. Sebastian Yao pasti tidak akan membiarkannya lolos. Sepertinya kita masih belum bisa ikut campur. Segera kumpulkan anggota klan. Aku akan mengadakan rapat keluarga. Baik, Farida Burek. Patriarch. sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Kenapa kau panik? Bramantia. Putraku. Siapa? Siapa pelakunya? Siapa yang membunuh putraku? Aku akan mencabiknya. Melopor. Patriarch. Aku sudah menyelesaikan penyelidikan. Hari ini, Tuan Muda Bramantio berada di lelang keluarga Chandra, menawar melawan seorang pemuda. Untuk sebuah tungku alkimia. Dia kalah dalam lelang. Yang menyebabkan konflik. Setelah lelang, saat Tuan Muda Bramantio sedang dalam perjalanan untuk merebut tungku alkimia, dia menghadapi masalah. Yang juga terlibat adalah pelindung bela diri keluarga kita, Surya. APA. Bahkan Grandmaster bela diri keluarga kita pun bukan tandingannya. Siapakah pemuda ini sebenarnya? Namanya Budi Santoso, dan dia dari kota Tirta. Hari ini, dia rupanya pergi bersama Putri Bayu Pratama, Rina Pratama, ke lelang. Terlebih lagi, di lelang, Nona Muda Chandra juga membelanya. Kalau begitu pemuda ini pasti punya kekuatan. Tapi putraku tidak boleh mati. SIA. Aku harus mencari cara untuk menghadapinya. Aku punya rencana. Bicaralah, sejauh yang aku tahu, Budi Santoso kemungkinan sedang mencari 3 artefak agung. 3 artefak agung? Dia pertama kali mendapatkannya di kota Tirta. Dia mendapatkan pedang Suanyuan. Kemudian, di kota Indraloka, dia mendapatkan kuali Shenong. Target berikutnya hanya ada 1, dan itu adalah lonceng kekacauan. Lanjutkan.
dan lonceng kekacauan akan muncul dalam seminggu. Dia Majelis Dao, mengapa kita tidak Mengundangnya ke Majelis Dao, kita akan meminta Guru Tao Chongsu dari Wudang untuk melenyapkannya dalam satu serangan. Bagus, cepat pergi. Baik. API, Quai du Harla. Tangan kiri untuk Yang, Tangan canon un Tuki. Yin dan Yang menyatu, mengubah segala sesuatu. Apakah ini kesengsaraan langit yang legendaris? Ini buruk. Sepertinya, Siram Bijak Teleturuan, ke tanah kami. Eliksir emas 9 revolusi. Luna terselamatkan. Luna, bagaimana perasaanmu? Dadaku tidak terasa sesak lagi. Dan hatiku tidak sakit. Benarkah? Dokter, Mafcan Aku. Ini benar-benar belum pernah terjadi. Dan belum pernah terlihat. Tanda-tanda vital Luna. Semuanya telah kembali normal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah medis. Luna, penyakitmu akhirnya sembuh. Bu, apakah penyakitku sudah sembuh? Ya. Luna, kenapa kau sudah bangun dari tempat tidur? Bu. Nenek, Luna sudah sembuh. Aku tidak perlu minum obat lagi. Dan nenek tidak akan diganggu lagi. Benarkah? Benar, Bu, lihatlah sendiri. Bu, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Selama Luna sehat, itu yang terpenting. Kesula, thank you. Tidak berarti apa-apa. Oh, Pari. Kau sebaiknya tetap pergi ke keluarga Liu. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang tua Ayu, dan kakek nenek Luna. Darah lebih kental dari air. Baiklah. Bapak Wali Kota, jangan khawatir. Kami pasti bisa menyelesaikan masalah jembatan lintas laut. Jangan khawatir, Bapak Wali Kota. Kami akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Baiklah. Apa kata wali kota? Wali Kota berkata, kita harus membangun jembatan lintas laut. Sesuai kontrak, TAPI, kita tidak punya dana lagi. Kalau begitu, bagaimana jika kita melanggar kontrak? Apa yang akan terjadi? Ini adalah kontrak dengan Wali Kota Kota Tirta. Jika kita tidak bisa menyelesaikannya tepat waktu, kita mungkin menghadapi hukuman penjara. Mengkingka, lanjut. Mencoba menghancurkan keluarga Liu kita? Aku punya solusi. Buddy, APA yang kau lakukan di sini? Keluarga Liu kami tidak menyambutmu. Victor. Nyonya Liu. Jangan panggil aku Victor. Aku tidak punya menantu sepertimu. Ya. Victor. Aku bisa membantu keluarga Liu bangkit kembali. Apa katamu? Kau punya solusi? Benar. Katakan pada kami. Kita bisa mengadakan konferensi penggalangan dana dan mengumpulkan dana dari publik. Kemudian, menggunakan model kepemilikan saham, kita bisa membagikan keuntungan kepada para investor ini. Aku sudah menghitung bahwa pembangunan kembali jembatan ini akan memakan biaya 4 miliar rupiah. Kemudian, Setelah jembatan dibuka dan kita mengamankan hak operasional komersial jembatan, hanya akan memakan waktu 10 tahun. Baji kita un Mengembalikan semua biaya kita. Bisnis seperti ini, menurutku, adalah sesuatu yang akan menarik minat banyak orang. Victor, ini mungkin benar-benar sebuah solusi. Anak ini benar-benar punya ketajaman bisnis. Baiklah, kita akan lakukan seperti katamu. Jika kita bisa berhasil mengatasi krisis ini, maka aku akan mengakuimu sebagai menantuku. Ku dengar keluarga Liu mengadakan konferensi penggalangan dana untuk proyek jembatan lintas laut untuk mengumpulkan dana, dan itu bahkan IDE Ethan, bapak-bapak, bagaimana menurut Anda? APA. Ethan,
si manis itu lagi. Aku tidak peduli tentang yang lain. Aku tidak akan menyumbang sepeser pun. Jika kedua patriar tidak berkontribusi, aku juga tidak. Aku ingin Ethan di kota Tirta mati tanpa tempat pemakaman. Dan aku sarankan ketiga keluarga besar kita mengeluarkan pernyataan bersama. Siapapun yang Barani Mangadiri. konferensi penggalangan dana keluarga Liu akan menjadi musuh ketiga keluarga besar kita. Mari kita lihat. Bagaimana dia akan mengumpulkan dana sekarang? Dengan ketiga keluarga besar kita bertindak, kita akan memutus jalan hidup Ethan dan keluarga Liu. Tepat sekali, putuskan jalan hidupnya. Tuan, kabar buruk. Ini berita buruk sekali. Tuan, ini bencana. Ada APA? Bicara perlahan, keluarga Wu, He, dan Li bersama-sama mengeluarkan pernyataan, memimpin boikot konferensi penggalangan dana kami. Dan mereka juga berkata Bahwa siapapun yang menghadiri konferensi akan menjadi musuh ketiga keluarga besar. APA. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir sekarang. Ini semua salahmu, kau pembuat onar kecil. Jika bukan karenamu, mengapa keluarga lu kita menjadi sasaran ketiga keluarga besar? Pergi. Hanya 3 keluarga besar, mereka tidak berarti apa-apa. Sudah sampai begini, dan kau masih menyombongkan diri? Jika bukan karenamu, Mengapa keluarga lu kita jatuh ke kita ini hari ini? Victor, bagaimana persiapan konferensi penggalangan dana? Hampir, saya. tapi sekarang setelah ketiga keluarga besar berbicara, siapa di kota Tirta yang berani mendukung kita? Sekarang, kita binasa. Karena kita binasa bagaimanapun juga. Mengapa tidak bertarung sampai mati? Tuliong, selalu diraih. Ayah, tolong percayai Ethan sekali lagi. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali lagi. Aaron. Aku tahu, kau pasti akan membantuku. Tidak, Aaron. APA, apa artinya ini? Victor, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Aku menyarankanmu untuk menyerahkan Ethan kepada ketiga keluarga besar. Tidak ada hasil yang baik dalam menentang mereka. Aaron Zhao, jika kamu di sini untuk menunjukkan dukunganmu hari ini, aku, Victor, akan sangat berterima kasih. Tetapi jika kamu di sini Untuk melontarkan komentar sarkastik, maka pergilah. percayalah sejauh mungkin diriku. Aku datang ke sini dengan niat baik untuk menasihatimu, dan beginikah caramu bicara padaku? Tiga keluarga besar telah membokot keluarga Liu. Mari kita lihat siapa yang berani muncul dan mendukungmu. Dengan sikap seperti itu, kamu pasti akan menghancurkan dirimu sendiri. Aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Cepat menjauhkan dirimu dari Ethan. Jika tidak, Kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Jika kamu tetap keras kepala, maka 3 proyek yang kita kerjakan sama-sama tahun ini, semuanya akan dihentikan. kamu, Aaron Zhao, aku akhirnya melihatmu dengan jelas. Jika kamu ingin menghentikan, hentikan saja. Aku tidak butuh puluhan juta rupiah. sekarang percayalah. Baiklah, tunggu saja. Ayah, sudah hampir jam 9, dan tidak ada seorang pun di sini. Kurasa semua keluarga besar dan kecil di kota Tirta, dan siapapun yang punya status, mungkin tidak akan terlibat. Siapapun yang terlibat berarti mencari mati. Ethan, oh Ethan, Manis sekali, masih saja polos. Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membalikkan keadaan dari situasi putus asa ini untuk keluarga Liu. Tidak perlu bagi kita untuk membuang waktu lagi di sini. Tidak ada yang datang. Benar, benar, benar. Ayo pergi. Tuan Jackson. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Tuan Jackson bisa ada di sini? Mungkinkah Ethan benar-benar punya koneksi dengan Tuan Jackson? Ethan, Vincent, aku. tertahan oleh hal-hal sepele dan terlambat selangkah. Mohon maafkan aku. Tuan Jackson, Anda datang sendiri. Aku, Vincent, benar-benar terhormat. Aku di sini bukan karena alasan lain, selain untuk berlangganan. Saham investasi senilai $2 miliar. Tidak masalah, Tuan Jackson. Kontribusi Anda yang murah hati. aku, Vincent. Akan selamanya berterima kasih. Aku punya Urusan lain yang harus diselesaikan. Jadi aku permisi sekarang. Bagaimana ini mungkin? Karena Tuan Jackson bersedia di jembatan lintas laut dan menginvestasikan $2 miliar. APA yang telah Vincent lakukan untuk pantas menerima budi baik Tuan Jackson. Lalu 3 keluarga kami yang menghalangi penggalangan dana keluarga Liu. Bukankah itu akan membuat kami duri dalam mata Tuan Jackson? Duri dalam sisinya? Apa yang harus kita lakukan?
Siapa ini? Bukankah ini Nona muda? Dari keluarga Chu dari Metropolis? Nona, saya Pa Anda. Saya Clara Chandra. Dari keluarga Clara di kota Indraloka. Saya datang khusus untuk konferensi penggalangan dana ini. Nona muda Clara. Nona Clara. Kami tidak tahu, Anda kan Berkman hadir. Mohon maafkan kami, karena tidak menyambut Anda lebih awal. Kami harap Anda bisa memaafkan kami, Nona Clara. Tuan Santoso, kita bertemu lagi. Nona Clara. Nona Clara mengenal. Menantu saya. Maksud Anda, Tuan Santoso adalah menantu Anda? Ya, benar. Kalau begitu, saya harus mengucapkan selamat kepada pemimpin keluarga Lestari. Anda benar-benar punya menantu yang luar biasa. Anda terlalu memuji saya, Nona Clara. Kalau begitu, saya tidak akan bertele-tele. Untuk konferensi penggalangan dana ini, berapa banyak dana yang masih dibutuhkan? Untuk proyek jembatan lintas laut? Melapor kepada Nona Clara. Kami masih membutuhkan 2 miliar rupiah. Bagus. 2 miliar rupiah ini. Keluarga Clara saya akan menyediakan semuanya. Kalau begitu, kami benar-benar berterima kasih, Nona Clara. Pemimpin keluarga Lestari, langit membantu yang pantas. Bagaimana mungkin keluarga Lestari pantas menerima pengakuan seperti itu dari keluarga Clara di kota Indraloka? Sepertinya rencana kita untuk menghalangi upaya penggalangan dana keluarga Lestari Telegagal. dengan Tuan Pratama dan keluarga Clara. Maksud saya. Mendukung mereka. Siapa yang berani memprovokasi keluarga Lestari? Lihat, lebih banyak mobil berdatangan. Keluarga Setiawan dari kota Indraloka. APA. Keluarga Setiawan dari kota Indraloka, aku tidak percaya, hanya sebuah konferensi penggalangan dana bisa menarik perhatian. 4 keluarga besar, 2 keluarga telah tiba sekarang. Sepertinya keluarga Lestari akan segera mencapai kesuksesan besar. Pelayan keluarga Setiawan, kami tidak tahu Anda akan berkenan hadir. Mohon maafkan kami, karena tidak menyambut Anda lebih awal. Bawa masak kedai kami. Pelayan keluarga Setiawan. Apa ini? Buka itu. Keluarga Setiawan mendoakan pemimpin keluarga Lestari, promosi dan kemakmuran, keberuntungan besar, dan nasib baik. Anjing Gyeongbek. Apa katamu? Alih-alih menjadi manusia yang layak, kau bersikeras menjadi anjing. Siapa yang kau sebut anjing? Petit Maini. Kurasa lebih baik disisihkan untuk Tuan muda keluarga Setiawan. Dasar bocah, kau benar-benar punya kemampuan. Sepertinya, Kau yang membunuh Tuan muda kami. Jangan lupa. sejak zaman dahulu, membunuh dihukum mati. Aku hanya tahu bahwa, sejak zaman dahulu, yang kuat dihormati, dan pemenang adalah raja. Hanya seorang Grandmaster, sombong sekali. Tidakkah kau tahu, selalu ada gunung yang lebih besar, dan orang yang lebih mampu? Aku hanya tahu bahwa, di dunia ini, hanya aku yang tertinggi. Karena kau mengaku kuat, maka, majelis Dao dalam 3 hari. Menanti kehadiranmu. Selamat tinggal. Pari, bagaimana kau menyinggung keluarga Setiawan? Aku baru saja mendengar, kepala pelayan Setiawan berkata, Bawa kau membunuh Tuan muda keluarga Setiawan. Aku sudah membunuhnya. Apa yang bisa mereka lakukan? kau telah mendatangkan pada dirimu sendiri bencana besar. Keluarga Setiawan di ibu kota adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Kau membunuh putra satu-satunya. Bagaimana mungkin mereka membiarkanmu lolos? Wisnu. Keluarga Setiawan. Di mataku, tidak berarti apa-apa. Sombong. Keluarga Setiawan adalah salah satu yang terbaik, termasuk yang terkuat di seluruh Kekaisaran Sia Agung. Mereka jauh melampaui siapapun. Dari tempat kecil seperti kota Tirta. Tuan Santoso, ayahku dan aku sudah membicarakannya. Kali ini, keluarga Chu kami akan melindungimu sepenuhnya. Nona Chandra. Apakah kau mengasihani aku? Bukan itu maksudku. Hanya saja dengan kekuatan keluarga Setiawan, kau tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Aku tidak membutuhkannya. Maaf,
Tapi aku tidak butuh perlindunganmu. Bukankah mereka ingin balas dendam? Aku siap menghadapi mereka kapan saja. Ayo pergi. Sekarang, Budi sudah tamat, telah menyinggung keluarga setiawan dari ibu kota. Dia hanya mencari mati. Kesombongan menantang langit, dan bencana pasti akan mengikuti. Sekarang, Buddy, telah membuat kekacauan besar. bahkan Tuan Bayu tidak akan bisa melindunginya. Sepertinya majelis Dao ini akan menjadi malapetaka Budi. Guru, silakan duluan. Majelis Dao ini. Apakah kau tahu asal-usulnya? Aku sudah mendengar sedikit tentang majelis Dao, Guru. Aku dengar setelah Dao hancur, 3 pemimpin sekte dari Wudang, Amei, dan Kunlun, sedang bersiap untuk bersama-sama memulai ulang Dao. Ini adalah acara besar untuk dunia kultivasi. Setelah Dao hancur, Wudong, Amei, dan Kunlun, 3 Grandmaster, sedang bersiap untuk memulai ulang tatanan kosmik secara bersama-sama. Ini adalah acara besar bagi dunia kultivasi. Manusia fana biasa berani bermimpi mengaktifkan Dao, mereka hanya melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri. Guru, ketiga Grandmaster ini adalah kekuatan teratas dunia kultivasi Grand Sia. kita tidak boleh meremehkan mereka. Apa? Kau tidak percaya pada kekuatanku? Guru, hamba tidak berani. Oh benar, ini adalah mensyah nomor 1 di kota Tirta, kartu kunci untuk Villa Kaisar nomor 1. Villa ini adalah hadiah dari muridmu. Coopération. Aku akan menerimanya untuk saat ini. Dalam 7 hari, Muridmu berencana mengadakan perjamuan yang mulia abadi untukmu. Pada saat itu, seluruh kota Tirta, bahkan seluruh rakyat Kekaisaran Sia Agung, semuanya akan menyaksikan kejayaanmu, Guru. Memang sudah waktunya. Untuk mengungkapkan identitasku, masalah ini akan kuserahkan padamu. Aku akan berangkat hari ini, untuk menghadiri majelis Dao. Saat aku kembali, aku bisa menghadiri perjamuan yang mulia abadi. Baiklah, Guru. Ini adalah lonceng kekacauan legendaris. Konon katanya, ini adalah artefak dari dewa kuno, Dong Huang Tai. Lonceng kekacauan. Tidak bisa dibunyikan oleh orang biasa. Konon katanya ia memiliki 9 dentang. Seseorang yang bisa membunyikannya sekali, sudah sangat berbakat. Seseorang yang bisa membunyikannya 3 kali, adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Semua, berlutut bersamaku untuk menyambut 3 Grandmaster. Selamat datang, Grandmaster. Iko, 3 Grandmaster telah tiba. Baroninnya kau tidak berlutas. Kau mencari mati? Iko, 3 Grandmaster telah tiba. Baroninnya kau tidak berlutas. Kau mencari mati? Iko, 3 Grandmaster ada di sini. Cepat, berlutut. Mengapa aku harus berlutut? Grandmaster hadir secara pribadi, dan kau berani tidak hormat? Kau benar-benar pantas mati. Orang bodoh ini tidak tahu apa yang baik-baiknya. Dia tidak tahu betapa kuatnya 3 Grandmaster. Aku berani berlutut, tapi hari ini, tidak ada yang berani menerimanya. Dia menolak tunduk pada Grandmaster. Dan bahkan berani berbicara begitu angkuh. Aku akan menebasmu sekarang juga. Hentikan. Dia hanyalah manusia fana biasa. Apakah dia tunduk atau tidak? Tidak masalah, turunkan saja dia dari gunung. Grandmaster. Orang ini adalah cacing yang membunuh putraku. Kau harus menegakkan keadilan untukku. APA, kau membunuh murid kesayanganku. Baitu. Dia pantas mati. Apa katamu? Tidakkah kau tahu, nyawa dibayar nyawa? Yang kutahu adalah, sejak zaman kuno, yang kuat dihormati. Baroninnya kau. Di depan kami bertiga, kau masih berani menyebut dirimu kuat? Apakah kau bosan hidup? Bayu mencoba mencuri kuali alkimiku, membunuhku untuk membungkamku, dan memaksaku tunduk. Aku hanya tidak punya pilihan selain melenyapkannya. Apakah aku salah? Karena kau bisa membunuh Bayu, kau pasti juga seorang cultivator. Melihat kami bertiga, kau seharusnya berlutut dan memberi hormat. Memberi hormat? Kalau begitu aku benar-benar minta maaf. Actuania berlutu kepada Longi dan Bumi, dan bersuju kepada orang tuaku. Selain itu, tidak ada orang lain yang akan kutunduki. Orang gila yang lansang. 3 Grandmaster. Adalah raksasa kultivasi. Siapa yang tidak bisa menerima hormatmu? Oh, benarkah?
jika aku berani berlutut. Apakah kau berani menerimanya? Sembahan semut, apa yang tidak bisa kuterima? Bagus. Sujud pertama. Aku berharap 3 Grandmaster mendapatkan keberuntungan abadi selamanya dan hidup selama pegunungan selatan. Dao memperingatkan kita. Mengapa Dao memperingatkan kita? Kita tidak bisa mencari tahu alasannya. Titan and Cosmic, Kako. Sudah kubilang, kau tidak bisa menahan sujudku. Peringatan dari Dao ini bukan salahku. Beraninya kau. Kau hanyalah kultivator rendahan yang tidak berarti. Bagaimana mungkin kau bisa memengaruhi tatanan kosmik? Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong dan tidak sopan. Ethan, berhenti bicara, cepat berlutut, dan sembah 3 Grandmaster untuk mengampuni nyawamu. Sujud kedua, aku berharap 3 Grandmaster mendapatkan kesempurnaan pahala dan keberuntungan tak terbatas. Grandmaster, APA, yang sebenarnya terjadi, mungkinkah ini karena anak bawang ini, Master Hill? Bagaimana mungkin manusia fana seperti dia mengganggu Titan and Cosmic? Pasti karena kita bersiap untuk memulai ulang Dao, sehingga kita membuat langit murka. Mungkinkah tindakan kita memulai ulang Dao bertentangan dengan langit? ITU Master Hill, aku sudah meramalkannya. Hari ini adalah hari keberuntungan besar dengan bantuan seorang terpilih. Apa yang salah? Memulai ulang Dao hari ini tidak salah. Hanya saja, orang yang bisa mencapai ini bukanlah 3 Grandmaster. Omong kosong. Selan, kita bertiga. Siapa lagi di sini yang bisa memulai ulang Dao? Kaizensaran Kessel ini pasti ujian dari Dao. Hanya dengan mengatasi kesengsaraan ini, kita bisa memulai ulang Dao. Dasar bocah, cepat, berlutut dan sembah. Kau yakin masih ingin aku berlutut? Berhenti bicara omong kosong. Berlutut. Ketika langit mengirim bencana, seseorang mungkin masih bisa selamat. Tapi ketika kau mendatangkan bencana pada dirimu sendiri, tidak ada jalan keluar. Kesengsaraan langit. Ini adalah kesengsaraan langit. Kesengsaraan langit telah turun. Siapa yang membuat Dao murka sehingga mendatangkan malapetaka seperti itu? Grandmaster, Sujud ini akan membawa Kebankitan météorique. dan kenaikan ke keabadian. Grandmaster, Haruskah aku berlutut lagi? Jangan berlutut. jangan berlutut, teman muda. Ingat ini, bukan berarti aku tidak mau berlutut, tapi kalian tidak pantas. Pasti karena kita bertiga memulai ulang Dao hari ini, seharusnya tidak terlalu terpaku pada formalitas kosong ini. Kita menunda waktu yang baik untuk pembukaannya kembali. Itulah mengapa Dao terus memperingatkan kita. Tepat sekali. Dasar bocah, setelah kita memulai ulang Dao, kau bisa bersujud nanti. Belum terlambat. Bagus, aku siap kapan saja.